Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Esrawi. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara menemukan empirical gap dan theoretical gap dalam penelitian kita, baik skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam penyusunan jurnal. Setiap hari upayakan kita biasakan berpikir tentang permasalahan dan permasalahan penelitian. Bukan dari judul, tapi harus berangkat dari permasalahan penelitian realitas, lapangan, gap antara harapan dan kenyataan. Permasalahan adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Biasakan berpikir tentang tema penelitian. Tema penelitian di suatu lokus tertentu dengan subjek tertentu yang akan kita jadikan sebagai unit analisisnya, ya. Permasalahan itulah yang akan menjadi variabel dependent atau variabel Z. Kalau itu hanya X dan Z, akan menjadi variabel Z kalau itu ada variabel moderatornya, moderating atau interveningnya, atau sebagai variabel exogenusnya. Ya, kalau kita mau menyusun desain penelitian dengan fact analysis. Jadi, suatu permasalahan, baik skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian secara umum, itu harus mengandung dua hal untuk di latar belakang masalahnya, yaitu berbasis empirical gap, dan dua harus berbasis pada theoretical gap. Empirical gap itu adalah adanya kenyataan yang belum sesuai dengan harapan. Kalau kita meneliti tentang rendahnya kinerja karyawan misalnya, kita harus meyakinkan pembaca bahwa di sana memang ada permasalahan. Rendahnya capaian target, rendahnya absensi, rendahnya kinerja. Terus, data permasalahan empiris harus berbasiskan data lapangan yang tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Empirical gap yang bagus itu harus berbasiskan data. Ya, harus ada angkanya, bukan hanya sekedar berkata secara kualitatif. Ini contoh yang pertama adalah contoh yang bagus karena ada datanya. Contoh yang kedua, Bank Syariah mengalami disruption berhadapan dengan fintech, financial technology, itu tanpa angka sehingga kurang bagus, ya. Pokoknya yang berbasis data itu bagus. Empirical gap yang tidak ada datanya itu belum dinyatakan sebagai empirical gap yang bagus. Sedangkan theoretical gap itu adalah adanya pertentangan antara penelitian terdahulu yang meneliti tentang tema yang sama. Penelitian yang pihak pertama atau penelitian sebelumnya mengatakan bahwa ada pengaruh antara X dan Z, Tapi penelitian yang lain mengatakan tidak ada pengaruh antara X dan Z. Disitulah terjadinya theoretical gap. Theoretical gap ini sangat penting, ya, sehingga antar variabel yang berpengaruh dalam penelitian kita itu dicarikan theoretical gap-nya, sehingga nanti kita akan menemukan novelty atau kebaruan. Berdasarkan theoretical gap itulah muncul kebaruan penelitian kita. Kita akan mengisi kekosongan yang mana, ya. Memetakan permasalahan, ya, antara empirical gap dan theoretical gap menjadi satu. Disinilah wujud sebuah latar belakang masalah, state of the art-nya, ya, itu muncul. Ada empirical gap disusul dengan penelitian terdahulu yang relevan sebagai theoretical gap atau sebagai the state of the art penelitian kita. Dari situ muncul novelty kita, ya. Contoh seperti ini.
kita akan meneliti tentang loyalitas pelanggan. Maka dalam latar belakang masalah itu adalah empirical gap yang berkaitan dengan rendahnya loyalitas pelanggan. Variabel Z atau variabel intervening atau variabel moderator itu tidak dibahas di dalam latar belakang, tidak dibahas banyak. Kualitas layanan apalagi inovasi produk juga tidak begitu dibahas. Kalau kita ingin meneliti tentang keberlanjutan bisnis, sustainability, kita cari mengapa sustainability suatu perusahaan itu rendah, UMKM juga rendah, ya. Itu data-data empirical itu yang akan kita gali, yang akan kita tampilkan dalam latar belakang masalah. Adapun variabel terpening, moderator maupun variabel independen, variabel bebasnya X1 dan X2 itu tidak begitu kita singgung banyak di dalam latar belakang masalah. Seperti ini, ya. Mahasiswa S1, S2, S3 sejak semester 1 harus sudah mempunyai gambaran permasalahan penelitian yang akan diangkat menjadi tema tesis. Pilihlah lokasi penelitian yang benar-benar baik, diutamakan adalah lembaga yang, ya, kalau kita di bisnis ya lembaga profit, ya. Tapi kalau bisa adalah lembaga yang sampel N populasinya itu besar, sehingga untuk ditarik ke dalam teknik menggunakan teknik sampling tertentu itu sangat mudah dan cukup, ya. Tadi cari research gap-nya, empirical gap-nya, terus theoretical gap-nya, jangan lupa, ya. Seperti itu. Hindari copy paste dalam membuat latar belakang, teori, metodologi maupun hasil. Tapi lakukanlah parafrase sehingga akan terhindar dari plagiasi. Karena nanti ketika diternitin itu akan berwarna biru, merah, dan seterusnya. Itu berarti bukan karya kita, tapi itu adalah ada kemiripan, ya, similarity dengan penulis lain, tulisan lain yang sudah ada di dunia maya tadi. Kumpulkan ya puluhan, ratusan PDF terlebih dahulu. Kalau kita bisa Mendeley, masukkan ke dalam Mendeley kita susun dan kita jadikan dasar kita dalam melakukan penelitian. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.